Haleluya Tuhan, kami bersyukur sekali lagi di hadapan-Mu Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami sepanjang hari-hari yang sudah berlalu, sehingga pada saat hari ini Bapa, kami dipersatukan lewat ibadah online kami Bapa. Dan Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, biar lewat daripada ibadah ini setiap kami dipulihkan, setiap kami dikuatkan, dan setiap kami dihiburkan oleh puji dan sembah yang akan kami nikmati Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan jiwa raga kami Tuhan Yesus hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Engkau sertai kami dari awal sehingga selesainya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kami bawa sembah kami, hidup kami saat ini, hati kami Tuhan, karena kami rindu untuk melihat kemuliaan-Mu yang sungguh berharga dalam hidup kami, melebihi apapun Bapa. Terimalah sembahan kami, pujian kami, kerinduan kami dalam hadirat-Mu saat ini. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Basuh aku Bapa, basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu, dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Oh, jadikan ku hamba berkenan kepadamu, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, mas perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari segenap hati kita katakan, basuh aku dalam darah-Mu, basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba, anak domba.
bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, ku ingin lebih dekat. Amin. Bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan kami hamba, jadikan ku hamba setia kepadamu. Oh, jadikan kami hamba, jadikan ku hamba setia kepadamu. We worship you, Lord. Kami menyembah-Mu, Tuhan, melalui seluruh hidup kami yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih anugerah-Mu. Membasuh setiap kami, Kau menyucikan setiap kami Tuhan dengan hadirat-Mu. Kau memulihkan kami dengan firman-Mu. Terima kasih. Biar Kau menjadikan kami penyembah-Mu dan hamba-Mu yang berkenan, yang setia untuk selama-lamanya menjadi saksi-Mu. Terima kasih Tuhan, ku bersyukur padamu.
sumberku, Kau sumber sumber kuatku. Yesus. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Ayo semuanya. Siap. Bantu. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber Kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Sumber kuatku. Kau sahabat. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Yesus, nama di atas segala nama. Yesus namanya. Come on church. Haleluya. Yang datang malam ini untuk merayakan kebaikan Tuhan, coba angkat tangan dan berikan sorak-sorai yang lebih dahsyat lagi bagi Dia. Doa kami Tuhan, that you open the sky for all of us in this place as we celebrate your favor. Here we go. Are you ready to dance? Yeah. 1, 2, 3.
berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Adalah kita, Tuhan Allah kita. Betapa hebat. Come on, come on. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Angkat suara. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak
Oke, shalom, selamat malam untuk jemaat Tuhan yang Yesus kasihi. Pada malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan, ya, atas penyertaan Tuhan bagi kita semua, ya, sepanjang minggu, sepanjang bulan, dan sepanjang hari yang telah kita lalui. Bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan di dalam setiap tugas, bahkan setiap keluarga-keluarga kita. Ya, kita bersyukur di atas pimpinan Tuhan dan berkat Tuhan dan penyertaan Tuhan bagi kita semua. Nah, pada malam hari ini kita terus dengan firman Tuhan yang akan kita pelajari pada malam hari ini, ya. Dan kita tahu bahwa pada minggu ini kita ditunda lagi untuk beribadah secara fisikal karena masalah-masalah tertentu, ya. Dan namun kita tetap percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita dalam keadaan apapun, situasi apapun. Ya, kita percaya Tuhan telah memberkati kita semua. Nah, pada malam hari ini kita terus dengan firman Tuhan. Ya, sebelum itu kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa dan saya pimpin kita di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih karena kebaikan Tuhan, pertolongan dan penyertaan-Mu buat kami ya Bapa, sepanjang minggu yang telah kami lalui, baik setiap pekerjaan, setiap aktivitas, dan setiap kuliah anak-anak kami juga, dan kami bersyukur karena semuanya berjalan dengan baik di atas pimpinan dan penyertaan dan pertolongan Tuhan bagi kami semua. Dan pada malam hari ini Tuhan kami bersyukur kesempatan waktu untuk kami beribadah pada malam hari ini, dan hamba-Mu berdoa menyerahkan sepanjang pemberitaan firman Tuhan dan sepanjang ibadah ini hamba serahkan di dalam tangan-Mu. Berkati jemaat Tuhan dan berkati firman Tuhan yang akan kami pelajari juga menjadi kekuatan, menjadi sesuatu makanan rohani yang baru bagi kami pada malam hari ini ya Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga, kawali acara ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesai. Baik dimanapun jemaat Tuhan berada pada malam hari ini. Tuhan berkati di dalam mereka mendengar firman Tuhan. Tuhan Engkau beri pendengaran yang baik buat mereka juga. Dan berkati setiap pribadi-pribadi yang mengikuti ibadah online pada malam hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Nah, pada malam hari ini kita akan terus dengan firman Tuhan yang saya kongsikan untuk kita pada malam hari ini. Ya, yang saya ambil di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat yang ke-13 ya. Pengkhotbah 12 ayat yang ke-13 ya. Di mana firman Tuhan ini menceritakan ya satu kewajiban kita sebagai orang yang percaya. Ya. Kalau kita membaca daripada firman Tuhan ini ya kita belajar bagaimana satu kewajiban kita sebagai orang yang percaya. Apa yang harus kita lakukan dan apa yang kita harus lakukan di dalam satu kewajiban kita sebagai orang-orang yang percaya. Nah, kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, apa yang menjadi kewajiban orang percaya, ya, di mana kita melihat di dalam firman Tuhan, ya, di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat yang ke-13 ini, firman Tuhan berkata demikian, akhir kata dari segala yang didengar, ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban orang, ya, bahkan kewajiban setiap orang. Ya, kalau kita melihat daripada firman Tuhan ini, di mana akhir kata dari segala yang didengar ialah takut akan Allah. Takut akan Allah dan berpeganglah kepada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban orang percaya. Yang pertama kita lihat di sini, kewajiban orang percaya. Apa yang menjadi kewajiban orang percaya? Yang pertama kita lihat di sini adalah hidup takut akan Allah. Hidup takut akan Allah ini bukannya kita mau lari daripada Tuhan, melainkan di mana kita mempunyai satu hubungan yang intim dengan Tuhan. Bahkan di mana kita menghargai, bahkan di mana kita mau menghormati Tuhan. Itu di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya.
ya, di mana kita hidup takut akan Allah, ya, sebagai di mana kita melihat bahwa di mana kita menghargai bahkan menghormati Allah kita, ya, sebagai sumber segala-galanya dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita melihat bahwa di mana kita hidup takut akan Allah itu bahwa kita melihat bahwa sumber segala-galanya daripada Dia, daripada Tuhan. Ya, sebagai pemilik hidup kita, ya, sebagai pemeliharaan hidup kita. Nah, kalau kita melihat bahwa dengan hal ini di mana kita menghargai bahkan menghormati Allah di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, di mana kita apa yang harus kita lakukan sebagai kewajiban kita sebagai orang-orang yang percaya, di mana kita harus hidup takut akan Allah. Hidup takut akan Allah ini di mana kita menghargai, menghormati Allah di dalam segala sesuatu, ya, dalam hidup kita. Bahkan kita juga sebagai melihat bahwa Allah ini adalah sebagai pemilik hidup kita. Allah ini juga adalah sebagai pemeliharaan hidup kita. Maka itu kita hidup takut akan Allah di dalam kehidupan kita. Dengan itu jemaat Tuhan yang Yesus kasihi, pada malam hari ini satu kewajiban kita sebagai orang yang percaya, yang menjadi kewajiban kita sebagai orang yang percaya, yaitu kita harus hidup takut akan Allah. Dimanapun kita berada, apapun pekerjaanmu pada hari ini, apapun tugasmu pada hari ini, apapun posisimu hari ini, bahkan pangkatmu hari ini, ya, mari kita hidup takut akan Allah. Karena kita harus menghargai dan menghormati Allah sebagai sumber segalanya dalam kehidupan kita. Di mana kita melihat bahwa Allah itu sebagai pemilik hidup kita. Allah itu sebagai pemeliharaan hidup kita. Maka itu jemaat Tuhan yang Yesus kasihi, pada malam hari ini marilah kita sama-sama bagaimana kita melakukan kewajiban kita sebagai orang yang percaya dan menjadikan kewajiban kita sebagai orang yang percaya itu hidup takut akan Allah di dalam kehidupan kita. Dengan itu jemaat Tuhan yang Yesus kasihi, marilah kita sama-sama mendorongkan satu sama yang lain. Marilah kita mendorong ataupun marilah kita hidup takut akan Tuhan di dalam keluarga kita. Dimanapun kita berada, di golongan kita, ya, marilah kita hidup takut akan Allah, menghormati Tuhan di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang apabila, ya, kadang-kadang kita juga melupakan satu kewajiban kita sebagai orang yang percaya. Kadang-kadang kita tidak menghormati Tuhan, kadang-kadang kita tidak menghargai Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, kadang-kadang kita tidak menghargai Tuhan, baik di dalam ibadah kita, baik di dalam apapun. Ya, seperti mana kalau kita melihat, ya, apabila kita mengikuti ibadah secara online seperti ini, apakah kita hidup takut akan Allah di dalam kita beribadah? Apakah kita mengikuti kewajiban kita sebagai orang yang percaya, hidup takut akan Allah? Maka itu jemaat Tuhan yang Yesus kasihi, marilah kita melihat bagaimana kewajiban kita sebagai orang yang percaya, di mana kita telah belajar di dalam poin yang pertama. Kewajiban orang percaya yang pertama kita lihat di sini adalah hidup takut akan Allah. Yang kedua kita lihat di sini, yang terakhir untuk kita, kewajiban orang percaya. Apa yang menjadi kewajiban orang percaya? Yang kedua kita lihat di sini, harus tetap berpegang pada firman Tuhan. Ya, harus tetap berpegang pada firman Tuhan. Di mana di dalam firman Tuhan, di dalam pengkhotbah mengatakan, ya, akhir kata dari segala yang didengar ialah takut akan Allah dan berpegang kepada perintahnya, karena inilah kewajiban
setiap orang. Ya, yang kedua kita lihat di sini adalah harus berpegang pada firman Tuhan. Bagaimana kita harus berpegang kepada firman Tuhan? Di mana kita taat melakukan firman Tuhan. Ya, mengapa kita harus berpegang kepada firman Tuhan? Karena kita melihat di dalam Mazmur 119 ayat yang 105, ya. Mari kita melihat firman Tuhan ini di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-105. Ya, firman Tuhan yang sederhana, bahkan seringkali kita renungkan dan seringkali kita jumpa dan baca. Ya, di mana firman Tuhan ini berkata demikian, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Di mana firman Tuhan ini yang harus kita tetap berpegang kepada firman Tuhan, taat melakukan firman Tuhan. Taat, di mana kita harus taat melakukan firman Tuhan. Inilah kewajiban kita sebagai orang-orang yang percaya. Kita harus taat melakukan kewajiban kita untuk melakukan firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Di mana firman Tuhan menyatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Di mana firman Tuhan itu, apabila kita taat melakukan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan menuntun hidup kita. Ya, di mana dia menjadi pelita bagi kita, ya, menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Inilah kita lihat bahwa firman Tuhan ini sungguh jelas bagi kita pada malam hari ini. Ya, di mana firman Tuhan begitu jelas. Ya, di mana kita taat melakukan firman Tuhan. Taat, ya, di mana firman Tuhan mengatakan, ya, mengapa kita harus berpegang kepada perintah-perintah firman Tuhan? Ya, perintah Tuhan. Ya, di mana kita melihat bahwa di mana kita taat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Apabila kita setia melakukan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan menuntun kita ke jalan yang benar. Maka firman Tuhan itu memperbaiki jalan-jalan kita yang salah. Ya, maka firman Tuhan itu akan, ya, menunjuk jalan kebenaran bagi kita. Ya, setiap firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan, bahwa firman Tuhan itulah yang akan menunjuk jalan kebenaran bagi setiap kita. Ya. Kalau kita melihat, ini adalah satu kewajiban kita sebagai orang yang percaya. Yang pertama, kita melihat di mana kita hidup takut akan Tuhan. Apabila kita hidup takut akan Tuhan, melainkan kita harus terus berpegang kepada firman Tuhan, harus berpegang dan taat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Di mana di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-105, di mana firman Tuhan mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Karena itulah firman Tuhan ini sangat baik bagi kita pada malam hari ini. Mengajarkan kita, ya, supaya kita taat melakukan firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa satu kewajiban kita sebagai orang yang percaya itu di mana kita berpegang kepada perintah firman Tuhan. Di mana kita melakukan firman Tuhan itu, ya, apabila kita melakukan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan memperbaiki jalan-jalan kehidupan kita yang salah, melainkan menunjuk jalan kebenaran, bahkan menuntun hidup kita kepada hidup yang sempurna. Inilah firman Tuhan. Sebagai orang yang percaya, marilah kita berpegang kepada perintah firman Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka itu jemaat Tuhan yang Yesus kasihi, pada malam hari ini bersyukur kepada Tuhan karena kita diajar dan kita telah belajar bagaimana satu kewajiban kita sebagai orang yang percaya, yaitu hidup takut akan Tuhan. Bahkan di mana kita harus berpegang kepada firman Tuhan. Berpegang kepada firman Tuhan yang ada pada kita.
Apabila kita terus berpegang kepada Tuhan, ya kita harus taat melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Apabila kita melakukan dan taat melakukan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan memperbaiki hidup jalan-jalan kita. Ya, maka firman Tuhan itu menunjuk jalan kebenaran bagi kita. Bahkan menuntun hidup kita kepada jalan yang sempurna. Maka itu jemaat Tuhan yang Yesus kasihi, marilah kita sebagai orang-orang yang percaya, marilah kita wajib melakukan firman Tuhan itu sebagai firman yang menuntun hidup kita. Ya, di mana firman Tuhan mengajarkan kita, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan bagiku. Itulah firman Tuhan yang sederhana bagi kita pada malam hari ini. Dan saya percaya sepanjang minggu ke depan ini marilah kita menjadikan firman Tuhan itu hidup takut akan Allah, bahkan harus berpegang kepada firman Tuhan. Karena ini adalah satu kewajiban kita sebagai orang-orang yang percaya. Dimanapun kita berada, kita harus hidup takut akan Allah. Dimanapun kita berada, dimanapun kita melakukan tugas kita, dimanapun kita dihantar untuk melakukan tugas kita, dimanapun posisi kita pada hari ini, marilah kita hidup takut akan Allah. Ya, kadang-kadang banyak orang lupa untuk hidup takut akan Allah apabila dia di posisi yang teratas. Dia sudah lupa akan Tuhan, dia sudah lupa akan Allah, dia lupa akan kewajibannya sebagai orang yang percaya. Melainkan di mana kita, apabila posisi kita semakin terbaik di dalam kehidupan kita, posisi yang terbaik di dalam majikan kita, ya maka kita harus melihat diri kita, ya satu kewajiban kita sebagai orang yang percaya, hidup takut akan Allah di dalam kehidupan kita. Ya, jangan lupa hidup takut akan Allah, malahan kita harus berpegang kepada firman Tuhan yang senantiasa menuntun hidup kita dan menuntun kita kepada jalan kebenaran. Itulah firman Tuhan yang kita belajar pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang mengajarkan kami bagaimana satu kewajiban kami sebagai orang yang percaya. Yang pertama, satu kewajiban kami sebagai orang yang percaya hidup takut akan Allah. Dan yang kedua, kami harus berpegang kepada firman Tuhan. Maka itu Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena kami ditegur, kami dinasihati atas firman-Mu yang mengajarkan kami pada malam hari ini. Dan saya berdoa supaya Tuhan memberkati jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah secara online pada malam hari ini. Berkati pendengaran mereka, berkati setiap pribadi mereka. Ya, sepanjang minggu ke depan ini Tuhan berkati di dalam pekerjaan mereka, supaya mereka dapat melakukan tugas mereka dengan baik juga ya Bapa. Atas perlindungan dan penyertaan Tuhan. Dan kami berdoa juga pada malam hari ini Tuhan, berkati seluruh jemaat Tuhan. Dalam keadaan apapun kami pada hari ini, hamba-Mu berdoa, Tuhan Engkau memberkati hidup mereka, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang mengalami duka cita juga Tuhan, Engkau beri penghiburan buat mereka juga pada malam hari ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus karena Engkau telah menyertai kami, bahkan memimpin sepanjang ibadah kami pada malam hari ini. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih atas firman Tuhan. Ya, sampai jumpa lagi di minggu hadapan di dalam ibadah kita.